Di sebuah desa terpencil, hidup seorang dukun santet bernama Mbah Karta yang terkenal kejam dan ditakuti warga. Siapapun yang membuatnya marah akan jatuh sakit, kehilangan akal, atau meninggal misterius. Namun, kebuasannya dimulai ketika seorang pemuda desa bernama Jaka menolak menikahi cucunya. Mbah Karta pun melancarkan santet mematikan pada keluarga Jaka. Namun, dendam itu justru memicu teror yang lebih mengerikan. Malam-malam di desa mulai dipenuhi suara jeritan, bayangan hitam berkeliaran, dan kematian tak wajar. Warga yang mencoba melawan Mbah Karta justru menjadi korban. Hingga suatu malam, kekuatan gelap yang selama ini ia kendalikan mulai berbalik menyerang, menuntut jiwa tuannya sendiri. Di kaki sebuah bukit di Jawa Timur, terdapat sebuah desa bernama Wonosari, desa yang tampak biasa saja di siang hari. Namun, begitu matahari tenggelam, udara di sana berubah aneh, dingin, pengap, dan penuh bisik-bisik yang tak jelas dari arah pepohonan. Warga jarang keluar rumah setelah maghrib. Semua orang tahu, malam adalah waktunya Mbah Karta, dukun santet paling ditakuti di desa itu. Mbah Karta tinggal di ujung desa, di sebuah rumah panggung tua dari kayu jati yang sudah rapuh. Dindingnya dipenuhi coretan aneh, semacam rajah, dan bau dupa selalu tercium dari jauh. Warga tak ada yang berani lewat depan rumahnya malam-malam. Bahkan siang hari pun, anak-anak dilarang bermain ke sana. Sudah puluhan tahun, ia hidup mengandalkan ilmu hitam. Banyak cerita tentang kesaktiannya. Ada yang bilang, ia bisa memanggil lelembut untuk mengirim penyakit. Ada yang percaya, ia bisa mengirim ular tak kasat mata masuk ke tubuh orang hingga mati perlahan. Tapi cerita paling sering terdengar adalah santetnya selalu berhasil. Kisah itu bermula ketika Jaka, pemuda desa berusia 20 tahun, menolak lamaran dari cucu Mbah Karta. Jaka punya alasan. Ia sudah memiliki kekasih, seorang gadis cantik bernama Sari. Penolakan itu membuat Mbah Karta murka. Kau berani mempermalukan aku di depan cucu-cucuku. Jaka, kau akan menyesal seumur hidupmu, kata Mbah Karta, dengan mata merah menyala seperti bara. Awalnya, Jaka mengira itu hanya ancaman orang tua yang tersinggung. Tapi 3 malam setelah itu, desanya diguncang kabar mengejutkan. Bapak Jaka ditemukan kejang-kejang di teras rumahnya. Mulutnya berbusa, matanya mendelik. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Ini pasti santet, bisik beberapa warga yang melihat. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Ibu Jaka ikut jatuh sakit. Tubuhnya panas, lalu tiba-tiba dingin seperti es. Di tengah malam, ia sering menjerit-jerit, memohon agar sesuatu dikeluarkan dari perutnya. Tapi tak ada apapun di sana. Para tetangga yang datang membantu pun ketakutan. Yang lebih mengerikan, setiap malam terdengar suara ketukan di genteng rumah Jaka. Awalnya pelan, seperti suara kucing berlari. Lama-lama terdengar seperti langkah kaki manusia. Jaka yang mencoba keluar dengan obor hanya menemukan angin malam yang menusuk tulang, tapi ada bau bangkai yang tercium kuat di sekitar rumahnya. Warga desa mulai resah. Mereka tahu siapa dalang di balik semua ini, tapi tak seorang pun berani menegur Mbah Karta. Beberapa pemuda yang mencoba melewati rumahnya malam-malam kembali dalam keadaan sakit panas atau jatuh dari sepeda tanpa sebab. Suatu malam, ketika Jaka berjaga di samping ibunya yang terus mengigau, lampu minyak di rumahnya mendadak padam sendiri. Ruangan yang tadinya hangat berubah dingin seperti kuburan. Dari arah dapur, terdengar suara geraman rendah, seperti binatang tapi berbeda. Jaka mengambil parang, tangannya gemetar, saat ia melangkah ke dapur, tercium bau amis bercampur kemenyan. Saat itulah ia melihat bayangan hitam merayap di dinding. Bayangan itu seperti manusia, tapi kepalanya panjang dan matanya merah menyala. Seketika itu juga, suara ibunya menjerit dari kamar. Ada ular di perut ibu. Jaka berlari, mendapati ibunya berguling-guling sambil memegangi perut. Dadanya naik turun cepat, matanya mendelik, dan dari mulutnya keluar lidah kecil berwarna hitam seperti ekor cicak yang bergerak-gerak. Jaka panik bukan main, ia berteriak minta tolong,
tapi tak ada tetangga yang berani masuk. Di luar, hanya terdengar suara anjing melolong panjang, bersahut-sahutan dari segala arah. Malam itu menjadi awal dari teror panjang yang menghantui keluarga Jaka dan seluruh desa Wonosari. Orang-orang semakin yakin, Mbah Karta bukan hanya sekadar dukun, tapi penjaga gerbang kegelapan. Dan mereka semua tahu, akan ada korban-korban berikutnya. Malam kedua setelah teror itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan anyir darah yang tak diketahui asalnya. Jaka tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai bambu rumahnya, menggenggam parang yang sudah diasah sejak sore. Di sebelahnya, ibunya terbaring lemah, sesekali mengigau. Di luar, suara anjing melolong lagi. Tapi malam ini berbeda. Suara itu terdengar lebih dekat, seperti ada sesuatu yang membuat mereka ketakutan luar biasa. Jaka memberanikan diri mengintip dari jendela. Di kejauhan, di jalan tanah yang menuju rumahnya, ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Awalnya ia mengira itu manusia, tapi gerakannya terlalu aneh, membungkuk, kadang merayap, lalu meloncat seperti kera. Saat sosok itu menoleh ke arah rumah, 2 titik merah menyala terlihat jelas di kegelapan. Ya Allah, bisik Joko sambil menelan ludah. Tiba-tiba ibunya menjerit keras. Joko, tolong. Panas sekali. Joko berlari menghampiri. Tubuh ibunya memerah seperti terbakar. Dari telinganya keluar darah hitam pekat dan lidahnya menjulur panjang. Bau busuk memenuhi ruangan. Seolah ada sesuatu yang membusuk di dalam tubuhnya. Joko menangis ketakutan. Ia tahu ini ulah Mbah Karta. Tapi harus bagaimana? Semua orang di desa terlalu takut melawan dukun santet itu. Tengah malam, pintu rumah mereka diketuk keras, membuat Joko hampir melompat saking kagetnya. Ia mendekat dengan hati-hati. Ketukan itu tidak seperti tangan manusia, lebih berat, seperti batu menghantam kayu. Joko, bukalah. Suara itu serak, panjang, dan tak wajar. Joko membeku. Itu suara bapaknya, padahal bapaknya sudah dimakamkan pagi tadi. Dengan gemetar, ia mengintip dari celah pintu. Hatinya hampir berhenti berdetak. Di luar berdiri sosok ayahnya, tapi tubuhnya penuh tanah basah, mata melotot, dan mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Di belakangnya, tampak bayangan Mbah Karta berdiri tegak, hanya separuh wajahnya terlihat di bawah cahaya bulan. Seketika lampu minyak di dalam rumah padam, dan dunia Joko gelap total. Yang terdengar hanya jeritan ibunya dan suara ketukan yang kini berpindah ke atap rumah. Keesokan harinya, desa Wonosari geger. 3 warga ditemukan mati mendadak. 2 di antaranya adalah pemuda yang beberapa hari lalu terlihat menantang Mbah Karta dengan berani. Tubuh mereka kaku, mata melotot, dan jari-jari tangan menekuk seolah menahan sakit luar biasa. Di balai desa, para tetua desa berkumpul. Semua ketakutan, tapi tak ada yang berani menyebut nama Mbah Karta dengan keras. Kalau begini terus, 1 desa bisa habis, kata Pak Lurah, wajahnya pucat. Kita harus mencari cara menghentikan ini. Namun, Kartowiyono, seorang sesepuh desa, menggeleng pelan. Tak ada yang bisa menghentikan dia kecuali dirinya sendiri. Santet yang sudah diberi makan darah, akan menuntut balasan. Joko yang hadir di pertemuan itu merasa putus asa. Ia ingin pergi melawan, tapi semua orang tahu, menghadapi Mbah Karta berarti menantang maut. Malam berikutnya, teror mencapai puncaknya. Hujan turun deras, disertai petir yang membuat rumah-rumah reot bergetar. Jaka memutuskan tidak tidur sama sekali, menjaga ibunya yang semakin lemah. Sekitar tengah malam, suara gamelan halus terdengar dari luar rumahnya, meski hujan mengguyur deras. Nada-nadanya lirih, menyeramkan, seperti berasal dari dunia lain. Bau kemenyan dan bangkai tikus bercampur memenuhi udara. Jaka mengintip dari celah jendela. Dalam gelap dan hujan, ia melihat pohon waru tua di depan rumahnya bergoyang sendiri, meski angin tidak terlalu kencang.
dari balik batangnya, satu persatu sosok hitam merayap keluar. Tubuh mereka kurus, tinggi, dan bergerak seperti orang patah tulang. Salah satunya merangkak menuju rumah Jaka, dan saat tersambar kilat, Jaka melihat wajahnya, itu wajah ayahnya, tapi pucat keabu-abuan, dengan mata kosong dan darah hitam mengalir dari hidung. Ibu Jaka kembali menjerit, kali ini lebih panjang. Tubuhnya melengkung ke belakang, mulutnya terbuka dan dari dalamnya keluar seekor belut hitam yang menggeliat sebelum jatuh ke lantai. Jaka menjerit ketakutan dan mengayunkan parang, membunuh belut itu. Tapi dari arah pintu terdengar suara tawa Mbah Karta yang serak dan dalam. Belum cukup, Jaka. Belum cukup. Kau harus merasakannya semua. Hujan semakin deras, angin kencang menampar dinding rumah, dan malam itu terasa tak berujung. Jaka sadar, santet ini bukan hanya untuk menakut-nakuti. Ini adalah hukuman mati perlahan. Di tengah ketakutannya, ia membuat keputusan. Esok pagi, ia akan melawan, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Karena jika dibiarkan, bukan hanya keluarganya yang mati, seluruh desa Wonosari bisa lenyap dalam teror Mbah Karta. Pagi hari itu, hujan reda tapi desa Wonosari tetap suram. Kabut tipis menggantung di atas sawah, membuat suasana terasa seperti di dunia lain. Jaka berjalan gontai ke balai desa. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan di tangannya masih tergenggam parang yang semalaman menemaninya. Ibu, sudah tak ada, katanya lirih. Para tetua desa terdiam. Semua menunduk, tak ada yang berani menghibur. Mereka tahu, Mbah Karta telah mengambil korban lagi. Jaka memukul meja kayu balai desa hingga bergetar. Aku tak bisa diam lagi. Kalau kalian takut, biar aku yang melawan. Jaka, kata Pak Lurah gemetar. Dia bukan manusia biasa. Kau akan mati sia-sia. Tapi Jaka tak peduli. Ia pulang, menyiapkan sesajen sederhana seperti yang pernah diajarkan mendiang kakeknya untuk menolak bala. Malam itu, ia berjalan ke arah rumah Mbah Karta dengan hanya ditemani parang dan tekad untuk mati atau menang. Rumah panggung tua itu terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Asap dupa hitam mengepul dari setiap celah. Bau kemenyan bercampur bangkai membuat Jaka hampir muntah. Dari dalam terdengar suara mantra lirih dan suara gamelan yang tak wajar, seolah dimainkan di dasar sumur. Jaka mengintip dari celah papan. Ia melihat Mbah Karta duduk bersila di depan tungku kecil, tubuhnya hanya berbalut kain hitam lusuh. Di sekelilingnya ada kepala ayam, kelapa hijau berlumur darah, dan boneka jerami yang menyerupai wajah Jaka. Mulut Mbah Karta bergerak cepat, melafalkan mantra. Lalu tiba-tiba, ia menusukkan paku ke boneka itu. Seketika, Jaka merasakan sakit luar biasa di dadanya, seolah paru-parunya ditusuk dari dalam. Ia terjatuh, napas tersengal, tapi matanya tetap memandang ke dalam rumah. Di belakang Mbah Karta, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Awalnya hanya samar, tapi semakin lama semakin jelas, sosok-sosok tinggi kurus, berwajah rusak, mata merah, sebagian tak berkepala. Salah satunya berbisik dengan suara serak yang terdengar sampai keluar rumah. Kau janji memberi kami jiwa. Tapi kau hanya beri rasa takut. Sekarang giliranmu. Mbah Karta mendadak terdiam. Matanya melebar. Tidak. Aku tuan kalian. Kalian harus patuh padaku. Tapi bayangan-bayangan itu semakin dekat. Tangan-tangan hitam muncul dari lantai, meraih kakinya, menariknya perlahan ke bawah. Mbah Karta menjerit, meronta, tapi tak ada yang bisa menolong. Jaka yang setengah sadar melihat lantai rumah Mbah Karta berubah seperti lumpur hitam, menelan tubuh tua itu sedikit demi sedikit. Dari mulutnya keluar darah pekat dan ular-ular kecil yang menyebar ke seluruh ruangan. Ampun. Ampun, teriak Mbah Karta. Namun, suara tawa mengerikan menggema, entah dari mana asalnya. Sosok-sosok hitam itu menelan tubuhnya hingga lenyap, menyisakan rumah tua yang bergoyang keras, seperti akan roboh. Tiba-tiba, api hitam menyala di tungku dan menjalar ke dinding rumah. Dalam hitungan menit, rumah Mbah Karta terbakar, tapi api itu tidak memantul di udara, seolah hanya terlihat oleh Jaka. Jaka berlari menjauh, terhuyung-huyung, hingga jatuh di jalan tanah. Dari sana,
Ia melihat rumah itu runtuh sendiri, lalu lenyap tanpa sisa, hanya meninggalkan tanah hangus berbau busuk. Keesokan paginya, warga menemukan Jaka terbaring di pinggir jalan dengan tubuh penuh lumpur. Saat ia sadar, ia menceritakan semuanya. Sejak hari itu, desa Wonosari perlahan kembali tenang. Tak ada lagi suara ketukan di genteng, tak ada lagi jeritan tengah malam. Tapi bekas rumah Mbah Karta tetap kosong, ditumbuhi ilalang dan selalu dingin meski siang terik. Kadang, warga yang nekat lewat malam-malam mengaku mendengar bisikan serak. Aku akan kembali. Dan setiap kali angin malam bertiup membawa bau kemenyan dan bangkai, warga desa segera menutup pintu rapat-rapat, berdoa agar kengerian itu tidak bangkit lagi.